traffic because of the weather. There are driving bans in effect, including in Buffalo, Niagara Falls, New York, and Erie County. For more, I'm joined now by Niagara Falls Mayor Jim Diodati. Jim, thank you for taking the time to join us tonight. Thanks for having me. So it's probably a good decision right now that everybody stay home at this point. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Ilan. Hari ini tanggal 24 Desember 2022. Sejak kemarin tanggal 23 ada badai. Kalian bisa lihat di short aku, mulainya jam 10 pagi. Belum ada snow, kemudian snow build up. Badainya ini perpaduan antara salju, angin, dan hujan. Jadi ini perpaduan yang sangat tidak menyenangkan dan berbahaya. Akibatnya banyak sekolah ditutup kemarin, tempat-tempat kerja juga ditutup karena terlalu berbahaya untuk orang commute pergi ke tempat kerja atau ke sekolah. Dan perbatasan antara US dengan Kanada yang lewat Niagara itu ditutup. Bandara Buffalo juga ditutup, terus terjadi delay di Toronto Pearson. Segitu berbahayanya memang, karena perpaduan antara es, salju, dan hujan itu bisa menyebabkan jalanan licin, kemudian bisa menyebabkan power outage alias mati lampu. Soalnya kalau suhunya tuh dingin banget, kemudian hujan, itu mengakibatkan benda-benda di luar menjadi membeku, dan seperti misalnya kabel listrik bisa putus karena membeku. Dan ini terjadi ada sekitar 30.000 penduduk. Aku nggak tahu sih di wilayah Toronto atau di wilayah Ontario yang lain. Mereka nggak punya power alias mati lampu. Dan kalau mati lampu ketika winter, ini adalah hal-hal yang sangat ditakutkan oleh banyak orang. Karena kalau mati lampu berarti nggak bisa masak, karena kita di sini masaknya kan semua pakai listrik. Dan yang paling penting nggak ada pemanas. Kalau nggak ada pemanas ya jelas dingin di dalam rumah. Mau pakai baju berapa lapis pun kalau terjadinya berjam-jam nggak akan baik buat tubuh. Jadi begitu deh, aku sejak kemarin ya di rumah aja. Dan ngelihat keluar anginnya kencang banget suaranya. Sampai semalam itu suara anginnya kencang banget, aku nggak bisa tidur karena terlalu kencang dan kinda scary suaranya. But yeah, it is what it is. Beginilah kalau hidup di Kanada. Ini adalah hal yang jarang terjadi. Kalau badai sih ya badai biasa lah gitu, nggak sampai badai yang kayak begini. Kelihatannya memang dari dalam sih biasa-biasa aja, nggak serem. Tapi kalau kita pergi keluar pasti akan terasa dinginnya dan terasa berbahayanya karena jalanan yang licin. Sepatu juga harus pakai sepatu yang khusus kan. Ya, jadi sehari sebelum Natal, kalau supermarket pada tutup karena cuaca yang tidak mendukung, banyak orang yang mungkin nggak bisa merayakan Natal kalau mereka belum stock up the fridge. Aku untungnya 2 hari yang lalu sudah pergi ke supermarket, sudah belanja, jadi kulkasku sudah ada isinya. Siap-siaplah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak bisa keluar rumah karena berbagai macam hal. Atau kalaupun misalnya mati lampu, aku punya roti, jadi bisa bertahan. Tapi ya ini adalah dukanya kalau tinggal di Kanada. Jangan pikir ini adalah hal yang negatif, tapi ini adalah pengetahuan buat teman-teman yang mau pergi ke sini bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Dan pemerintah kota di sini sangat profesional, jadi mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari kayak shelter gitu ya untuk mereka yang homeless, untuk siapapun yang membutuhkan tempat berteduh gitu. Shelter pada dibuka, dan pengumuman tentang storm ini sudah dari jauh-jauh hari, jadi semua bisa bersiap-siap, bisa belanja ke supermarket, bisa ngecharge baterai, this and that. So ini something yang
tidak bisa dihindari, tapi bisa dipersiapkan supaya tidak terjadi hal-hal buruk. Gitu. And snow. Parts of the east coast, meanwhile, have seen flooding. We've had ice, sledding, snow, freezing temperatures, and everything that Mother Nature could wallop at us this weekend. The Arctic conditions have reached places as far south as Arkansas and Oklahoma, where snowstorms caused accidents on highways. Itu tadi berita tentang situasi di US. Jadi ini disebabkan oleh yang namanya bomb cyclone. Bomb cyclone itu kalau nggak salah sesuatu tentang perubahan temperature. Nanti aku cantumin deh di sini. Tadi lihat berita banyak kecelakaan terjadi di jalan raya. Orang-orang yang terpaksa pergi bekerja, mobilnya kecelakaan karena it's so slippery out there. Jadi paling bener sih stay at home aja. Untungnya sekarang weekend, jadi nggak perlu pergi kerja ya. Tapi mungkin buat mereka yang pergi kerja di retail mau nggak mau harus pergi kerja, tapi ya harus hati-hati banget. Should be careful. Tadi aku dengar di berita sih ada beberapa tempat supermarket, retail store yang tutup. Itu bagus sih, karena kalau mereka tutup ya karyawannya nggak perlu pergi ke kerja kan ya, dan menghindari kecelakaan. That's a better way to avoid any major accidents. Sekarang jam 1 siang, aku mau ngecek ya suhu udara berapa. Oke, jadi di luar suhu udara minus 11 derajat Celcius, terasa seperti minus 22. Nah, feels like-nya ini yang harus kita perhatikan, karena berarti kalau minus 11 dan feels like-nya itu minus 22, anginnya berarti kencang banget. Nah, ini kelihatan nggak? Jadi anginnya di situ 42, kemudian wind gust-nya 72 km per jam. Ini kencang banget nih. Jadi aku tadi pengen keluar sih, pengen kasih lihat situasi di luar gimana, tapi kayaknya nggak worth it deh. Pergi keluar harus bundle up semua, telinga tutup, kalau bisa hidung juga ditutup karena ini akan dingin banget di luar. Pakai shawl, pakai mittens, sarung tangan. Pokoknya mesti bundle up banget kalau nggak mau kedinginan. Jadi kupikir ya udahlah, dari sini aja aku kasih tahu situasinya kayak gimana. Karena ya bakal dingin banget. Untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini, dan kalau ada yang terpaksa keluar rumah, ya mau nggak mau harus double segala macam, double layer, dan harus hati-hati banget dengan sepatu karena di mana-mana licin. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Kalau jatuh kena tulang belakang, jangan sampai ya. Tadi sih dari dalam aku lihat keluar ada mobil-mobil keluar pergi gitu, dan ada beberapa orang yang pergi jalan. Orang-orang yang pergi keluar ini yang tadi aku lihat ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil. Kemungkinan sih pergi ke supermarket ya atau ke mall, karena hari ini adalah hari terakhir mall-mall dan supermarket buka. Biasanya sih sampai jam 6 sore karena ini malam Natal. Jadi tutupnya lebih cepat. Terus besok majority mall-mall itu akan tutup, yang buka mall-mall besar aja, jadi nggak banyak. Terus tentunya tempat-tempat restoran-restoran gitu kayaknya nggak buka, mungkin ada beberapa. Tapi kalau yang pada mau belanja buat kado Natal atau buat persiapan makan gitu ya, belanja ke supermarket, ini adalah hari terakhir, makanya mungkin banyak yang keluar rumah untuk keperluan itu. Kalau aku untungnya nggak perlu, jadi ya udah di rumah aja. It's the best place to be. Nah, setelah hari Natal itu, tanggal 26, di sini dikenal sebagai Boxing Day. Dan itu adalah sale besar-besaran di akhir tahun. Jadi, mall-mall, supermarket semua akan buka kembali dan pastinya ramai. Dan karena ini Boxing Day, tanggal 26 itu Boxing Day, maka pada libur.
khusus buat belanja. So, ya itulah di sini. Liburnya dari 25 sampai 25 dan 26. Libur Natal dan Boxing Day. Terus habis itu ya kembali seperti biasa mulai tanggal 27, terus nanti ke tanggal 31 siang biasanya kalau memang harus kerja. Tanggal 1-nya pastinya libur. Terus karena tanggal 1 itu jatuh di hari Minggu, maka untuk kantor-kantor biasanya dimundurin tuh. Hari Seninnya dijadikan hari libur di tanggal 2 karena tanggal 1-nya jatuh di hari Minggu. Jadi by law liburnya harus dipindah ke hari Senin. Karena kalau liburnya jatuh di hari Minggu nggak libur dong namanya. So dipindah ke hari Senin. Gitu di sini teman-teman. Aku mau buang sampah dulu. Sekalian aku kasih lihat ya kalau di kondominium itu buang sampahnya seperti apa. Karena kita harus ngebedain antara yang recycle, terus garbage, sama organic. Jadi harus dipisah. Tapi gampang kok kalau kita tinggal di kondo tuh ada petunjuk-petunjuknya. Oke deh, segini dulu ceritaku kali ini tentang badai di Toronto. Buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat Hari Natal. Buat teman-teman lainnya, selamat menikmati liburan dan sampai ketemu lagi. Ciao. Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys.